Punten, samemeh ningali video ieu tong hilap subscribe sareng like. Storage prosedur merupakan kumpulan perintah SQL yang disimpan pada suatu nama tertentu. Dan perintah SQL yang ada di dalam storage prosedur akan diproses ketika nama storage prosedur dipanggil. Storage prosedur juga dapat dimasukkan parameter sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Dengan adanya storage prosedur, klien tidak perlu mencantumkan atau menuliskan perintah SQL. Jadi, klien hanya memanggil fungsi storage prosedur yang telah dibuat dalam database. Kemudian, database akan melakukan eksekusi perintah SQL sesuai dengan isi perintah yang ada di dalam storage prosedur. Sebelum mempraktekkan storage prosedur di phpMyAdmin, maka nonaktifkan atau disable form login. Jika kalian mengikuti video sebelumnya yang membahas tentang fungsi DCL, maka form login dinonaktifkan karena untuk mempermudah praktek tutorial storage prosedur. Tata cara untuk menonaktifkan atau disable form login dapat dilihat pada deskripsi video ini. Mari praktekkan fungsi storage prosedur di phpMyAdmin. Buka phpMyAdmin, pilih menu database, pilih database barang, pilih menu SQL. Sebelum membuat storage prosedur, maka akan membuat dua buah tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel transaksi. Tabel pegawai berfungsi untuk identitas orang yang bertanggung jawab melayani transaksi. Tabel transaksi berfungsi untuk mencatat transaksi barang yang terjual. Dan setiap barang yang terjual, maka stok barang akan berkurang pada tabel barang. Tabel pegawai terdiri dari 3 field, yaitu ID, kode pegawai, dan nama pegawai. Maka query untuk membuat tabel pegawai sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Pilih menu SQL untuk membuat tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari 6 field, yaitu ID, kode transaksi, tanggal dan waktu, kode barang, jumlah beli, dan kode pegawai. Maka query-nya untuk membuat tabel transaksi sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Bila ingin menggunakan fungsi storage prosedur, maka contohnya yaitu akan membuat storage prosedur dengan nama sp simpan pegawai yang berfungsi untuk menyimpan data ke dalam tabel pegawai dan menambahkan parameter agar proses simpan data menjadi dinamis dan tipe data pada parameter biasanya disesuaikan dengan tipe data pada field tabel pegawai. Maka query-nya sebagai berikut. Perlu diingat bahwa dalam penamaan parameter dengan nama field harus berbeda atau tidak boleh sama. Dan length atau panjang pada parameter P kode pegawai dikurangi 1 karena nanti akan diubah dan disesuaikan menggunakan fungsi create atau replace. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Storage prosedur dengan nama sp simpan pegawai telah dibuat. Untuk menggunakan storage prosedur tersebut, maka contohnya akan menyimpan data pegawai dengan kode pegawai yaitu T01 dan nama pegawai yaitu terhilap. Maka query-nya sebagai berikut.
berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query storage prosedur. Bila ingin melihat data yang telah disimpan, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan kode pegawai yaitu T01 dan nama pegawai yaitu Tehilap sudah tersimpan. Mari ulangi simpan data untuk tabel pegawai menggunakan storage prosedur yaitu SP simpan pegawai dengan data kode pegawai yaitu Y01 dan nama pegawai yaitu subscribe. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query storage prosedur. Bila ingin melihat data yang telah disimpan pada tabel pegawai, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan kode pegawai yaitu Y01 dan nama pegawai yaitu subscribe sudah tersimpan. Bila ingin membuat storage prosedur untuk mengubah data, maka contohnya akan membuat storage prosedur dengan nama SP ubah pegawai. Data yang diubah merupakan data yang terdapat pada tabel pegawai dan menambahkan parameter sehingga proses ubah data menjadi dinamis. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Storage prosedur dengan nama SP ubah pegawai telah dibuat. Untuk menggunakan storage prosedur tersebut, maka contohnya akan mengubah data nama pegawai menjadi like. Untuk kode pegawai yaitu Y01, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query storage prosedur. Bila ingin melihat data yang telah diubah pada tabel pegawai, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan nama pegawai itu subscribe sudah berubah menjadi like pada kode pegawai yaitu Y01. Bila ingin membuat storage prosedur untuk menghapus data, maka contohnya akan membuat storage prosedur dengan nama SP hapus pegawai. Data yang dihapus merupakan data yang terdapat pada tabel pegawai dan menambahkan parameter sehingga proses hapus data menjadi dinamis. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Storage prosedur dengan nama SP hapus pegawai telah dibuat. Untuk menggunakan storage prosedur tersebut, maka contohnya akan menghapus data yang memiliki kode pegawai yaitu Y01. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query storage prosedur. Bila ingin melihat data yang telah dihapus pada tabel pegawai, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan kode pegawai yaitu Y01 sudah tidak ada atau telah dihapus. Bila ingin mengubah perintah atau query yang ada di dalam storage prosedur, maka contohnya akan mengubah storage prosedur yaitu SP simpan pegawai. Pada SP simpan pegawai yang diubah adalah jumlah, panjang atau length pada parameter yaitu P kode pegawai. Jumlah length atau panjang karakter diubah menjadi 5. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Jumlah panjang atau length pada parameter P kode pegawai telah berhasil diubah dari jumlah yaitu 4 menjadi 5. Bila ingin membuat storage prosedur untuk menampilkan data, maka contohnya akan membuat storage prosedur dengan nama SP tampil pegawai. Pada storage prosedur tersebut berisi perintah untuk menampilkan seluruh data pada tabel pegawai dan tidak menambahkan parameter. Pada storage
storage prosedur tersebut. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Storage prosedur yang diberikan nama SP tampil pegawai telah dibuat. Bila ingin menjalankan storage prosedur tersebut, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query storage prosedur. Data yang tampil merupakan seluruh data dari tabel pegawai. Perintah untuk menampilkan data tersebut berjalan ketika memanggil perintah storage prosedur yaitu SP tampil pegawai. Bila ingin menghapus storage prosedur, maka contohnya akan menghapus storage prosedur yaitu SP tampil pegawai. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Pilih tombol OK untuk melanjutkan eksekusi query. Mari gunakan storage prosedur yaitu SP tampil pegawai. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Storage prosedur dengan nama yaitu SP tampil pegawai tidak dapat digunakan atau tidak bisa dipanggil karena storage prosedur dengan nama yaitu SP tampil pegawai sudah dihapus. Bila ingin menyimpan dan mengubah data secara bersamaan, kemudian menambahkan fungsi TCL pada storage prosedur, maka contohnya akan membuat storage prosedur dengan nama SP transaksi barang. Dalam pembuatan storage prosedur ini, menambahkan parameter agar proses transaksi menjadi dinamis. Proses transaksi melibatkan dua tabel, yaitu tabel transaksi berfungsi untuk mencatat transaksi dan tabel barang sebagai penyedia data utama untuk transaksi. Di mana ketika ada proses transaksi atau simpan data pada tabel transaksi, maka stok barang pada tabel barang akan berkurang sesuai data barang yang terjual. Dalam storage prosedur yaitu SP transaksi barang, ada rollback dan commit. Bila dalam proses simpan dan ubah data mengalami kesalahan atau error dan mendapatkan warning atau peringatan, maka proses simpan dan ubah data dibatalkan karena menampakkan fungsi TCL. Pada simpan data ada now pada field tanggal dan waktu yang merupakan field akan diisi sesuai waktu sekarang pada komputer. Pada ubah data ada stok barang sama dengan stok barang dikurangi P jumlah beli yang merupakan isi field stok barang akan diubah dengan total jumlah stok barang yang ada dikurangi P jumlah beli. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Bila ingin mencoba atau melakukan transaksi menggunakan storage prosedur yaitu SP transaksi barang, maka contohnya akan melakukan transaksi dengan data adalah kode transaksi yaitu T01, kode barang yaitu 01, jumlah beli yaitu 3, dan kode pegawai yaitu T01. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query storage prosedur. Bila ingin melihat data transaksi bagian simpan data atau menampilkan data pada tabel transaksi, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan kode transaksi yaitu T01, kode barang yaitu 01, jumlah beli yaitu 3, dan kode pegawai yaitu T01 telah tersimpan. Pada field tanggal dan waktu, data akan disimpan secara otomatis karena diisi mengikuti waktu yang ada pada komputer. Bila ingin melihat data transaksi, bagian ubah data atau menampilkan data pada tabel barang, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data pada field stok barang berkurang karena stok barang sebelumnya
yaitu 10 dan dikurangi 3, maka sisanya adalah 7. Data yang diubah adalah data dengan kode barang yaitu 01 karena proses transaksi dilakukan hanya melibatkan kode barang yaitu 01. Bila ingin melihat storage prosedur yang dimiliki atau telah dibuat, maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data yang tampil merupakan storage prosedur yang dimiliki atau telah dibuat. Bila ingin menggunakan fasilitas GUI PHPMyAdmin untuk melihat storage prosedur yang dimiliki atau telah dibuat, maka pilih database barang. Pilih routiness. Dapat dilihat bahwa ini merupakan storage prosedur yang dimiliki atau telah dibuat. Beh teu hilap di upload. Hatur nuhun.